Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, Program Studi Bahasa Indonesia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Siliwangi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang disebut dengan UKIN dengan materi pembelajaran tentang teks cerita fantasi. Sebagai bahan bukti, saya lampirkan formulir pendaftaran seperti yang saat ini saya pegang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar ke depan dapat menjadi evaluasi bagi diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Baik atau sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah masih semangat meskipun hari sudah menjelang siang. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Jihan. Kepada Jihan, saya silakan. Stand up. Give greeting to our teacher. Good morning, sir. Good morning. Sit down. Before studying, let's pray. Start. Finish. Terima kasih Jihan yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Nah, saya cek dulu kehadiran. Apakah di antara kita ada yang tidak hadir pada hari ini? Jason, hadir. Bibi, masuk ke teks cerita fantasi. Di sini saya sudah menyediakan video lagu Indonesia Raya guna menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Nah, untuk itu coba kita berdiri dulu. Bernyanyi dengan semangat. Sama ya, Indonesia tanah airku, tanah nah, untuk selanjutnya kriteria ketuntasan minimum atau disebut dengan KKN. Saya yakin nilai kalian pasti lebih dari nilai KKN nilai 70. Ya, saya yakin dan percaya akan mendapatkan hampir nilai 100. Nah, itu kriteria ketuntasan minimum. Selanjutnya, materi sebelumnya. Materi sebelumnya atau disebut dengan
dengan apersepsi. Ya. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kira-kira ada nggak yang masih ingat tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi? Ya, coba. Ini satu. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengumpulkan data dengan memahami objek yang akan dideskripsikan. 4. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik, sistematis atau membentuk rangka halaman. Baik, terima kasih untuk Anissa. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita capai pada siang hari ini yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau disebut dengan cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada 8. Bapak mintakan yang membaca Ripaldi. Tujuan pembelajaran. Menjelaskan ciri yang terdapat pada teks cerita narasi, cerita imajinasi disertai bukti dan alasan. Sedikit video motivasi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan dari video tersebut nanti dapat mengubah sedikit jalan pikir kita di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada nggak kira-kira yang mau mengusulkan tentang video yang kita akan dibuka? Ya, Jihan. Kebersamaan seorang ibu dan anak. Bagus. Ada yang lain? Bisa? Hormatilah orang tua selagi masih ada. Oke, bagus. Bibi, silakan Bibi. Sesibuk apapun pekerjaan, ingatlah selalu keluarga. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Selanjutnya, materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama pengertian teks cerita fantasi, kedua ciri-ciri teks cerita fantasi, ketiga unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi, dan yang keempat jenis cerita fantasi. Nah, materi pembelajaran ini yang akan kita capai keempat poin tersebut. Nah, selanjutnya mencermati video teks cerita fantasi dan menyimpulkan pengertian cerita fantasi itu sendiri. Kita putar bersama ya. Kekuatan ekor Nirmataka oleh Ugi Agustin. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala. Jadi kita sudah memutar video cerita fantasi yang berjudul Ekor Nataga atau Ekor Biru Nataga. Bagus, terima kasih. Nah, dari video tersebut bisa nggak kira-kira simpul apa sih dari cerita fantasi yang sudah kita putar? Ya, Jihan? Cerita khayalan semata. Cerita hayalan semata. Bagus. Ada lagi lain? Ripaldi? Pemain atau tokohnya hewan atau binatang. Bagus. Ada lagi lain? Isteni coba. Nah, isteni baru pilih. Ya. Cerita yang tidak masuk akal yang di dalamnya ada peristiwa aneh.
Ya, cerita yang tidak masuk akal di dalamnya ada peristiwa aneh, ya, peristiwa aneh atau misterius. Ya, nah dari sini bisa disimpulkan bahwasanya cerita fantasi yaitu cerita khayalan semata, tetapi ceritanya dengan alur normal. Ya, bagus. Ya. Perbedaan cerita fantasi dengan cerita fabel apa ya, Pak? Wah, bagus pertanyaan. Ya, ada nggak kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan dari Jihan? Ada? Ya, bagus pertanyaan Jihan. Ya, jadi fabel dengan cerita fantasi itu sebenarnya bisa dikatakan sama. Karena apa? Cerita fabel itu juga merupakan cerita fantasi. Hanya saja cerita fabel ini khusus untuk cerita hewan. Kalau cerita fantasi bukan hanya cerita hewan, tetapi juga tokohnya manusia, tetapi di dalam ceritanya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Film yang tidak masuk akal ya cerita-cerita. Naruto, Spider-Man, SpongeBob, Upin Ipin. Itu yang kalian sebutkan semuanya cerita fantasi, ya. Nah, maka cerita fantasi juga cerita fabel, ya. Tapi cerita fabel hanya dibatasi sampai tokohnya hewan yang berperilaku seperti manusia. Bagus Mas Dika tadi, ya. Nah, itulah Jihan ya, perbedaan fantasi dengan fabel sama, tapi fabel dibatasi, fantasi lebih luas dia. Ya. Pertanyaannya menarik. Kita lanjut ya, Bang ya. Nah, yang kedua tentang ciri umum teks cerita fantasi. Nah, ada 4 ciri umumnya. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan serta kemisteriusan. Pertanyaannya, adakah keanehan yang terjadi dalam cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga? Ada. Jihan, coba. Coba. Ada Pak, binatang yang bisa berbicara. Binatang yang bisa berbicara. Ada lagi? Ada kekuatan ekor nagata. Kekuatan ekor nagata. Bagus ya. Ada lagi? Kira-kira? Tidak ada ya? Iya, bagus jawabannya. Keanehan yang kalian sebutkan itu adalah Keanehan. iya, keanehan yang terjadi di dalam cerita. Bagus. Yang kedua, ide cerita terbuka. Artinya apa di sini anak-anak? Artinya ide terbuka itu artinya tidak dibatasi, ya, luas. Makanya di sini kalau cerita cerpen itu kehidupan yang seperti biasa, kehidupan sehari-hari. Tapi ketika cerita fantasi di sini penulis dituntut untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Yang ketiga, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Siapakah yang memiliki kesaktian dalam cerita? Coba, bisa ini mulai semangat bisa ini. Nagata memiliki kekuatan di ekornya. Nagata memiliki kekuatan di ekornya. Lagi yang lain? Nggak ada. Ya, bagus ya. Memiliki kesaktian yaitu kekuatan ekor Nagata pada ekor si Nagata. Terima kasih. Yang keempat, bersifat fiksi. Pertanyaannya, apa sih cerita fiksi itu? Nur Anissa, gantian ini Nur Anissa, bagus. Tidak nyata atau khayalan. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang tadi kita bahas tentang teks cerita fantasi. Nah, unsur intrinsik ada 6 dalam teks cerita fantasi. Ya, yang pertama ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak ada. Berarti sampai 6 saja ya. Dan tema tokoh peloporan, alur latar, hal ajaib dalam cerita dan amanah. Nah, dari 6 pembangun bagian dalam cerita fantasi ini akan kita kaitkan dengan video kekuatan ekor Nagata. Ya, nah kita identifikasi tema dulu. Pertanyaannya, apa sih itu tema? Dunia saya Pak yang belum pernah Indonesia ini. Pokok pikiran lah. Pokok pikiran, bagus. Relay, sifat, Ide pokok. ide pokok. Ada yang lain? Ada. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk yang kedua. Ya.
dengan ide pokok atau pokok iklan. Nah, tema agar lebih sederhana untuk dimengerti, tema itu hal yang mendasari sebuah cerita. Sebelum membuat cerita itu terlebih dulu ada tema. Tema tidak kita kaitkan dengan video pembelajaran kekuatan ekor burung Nataka. Ya. Nah, kira-kira tema dari video itu apa sih Kak? Kira-kira? Ya, Jihan. Pertempuran dan peperangan. Pertempuran atau peperangan. Yang lain? Tidak ada? Iya, beri tepuk tangan Jihan. Nah, jadi benar yang disampaikan oleh si Jihan. Tema yang paling tepat di situ adalah tentang pertempuran dan peperangan antara siluman serigala dengan kelompok Nataka. Ya. Oke, bagus. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Pribadi. Orang-orang yang terlibat dalam cerita. Bagus. Kira-kira tokoh-tokoh yang dalam cerita itu sama-sama ya? Bisa. Oke, ada yang bisa mengulangi kira-kira? Ada yang bisa mengulangi? Ya. Bibi dulu, Bibi. Gantian Bibi. Oke, beri tepuk tangan untuk Bisa dan Bibi. Sekarang penokohan. Apa itu penokohan? Watak tokoh dalam cerita. Kurang cepat nih Najwa nih. Si Ripali yang paling cepat. Jangan mau ketinggalan. Harus cepat juga seperti Ripali ya. Tokoh penokohan, watak atau karakter sifat dalam masing-masing tokoh. Nah, pertanyaannya kita kaitkan dengan video pembelajaran. Kira-kira watak dari si Nataka apa sih? Bisa jawab. Pemberani dapat mengambil keputusan. Iya, pemberani dan cepat mengambil keputusan. Itu pemimpinan si Nataka. Ada lagi yang lain? Tokoh yang lain? Tokoh Dewi Kabut bagaimana? Baik hati, Dewi Oke, bagus. Sinodiansa Kabut, penolong, baik hati, serta membantu. Ya, membantu kelompok dari saya Nataka. Karena dia baik, maka dibantu yang baik. Ya, bagus. Ada lagi tokohnya? ada. Siapa? Pasukan serigala. Bagaimana pasukan serigala tokohnya? Iya, bagus. Beri tepuk tangan semuanya. Sekarang yang ketiga, alur. Apa itu alur? Jalan cerita. Iya, jalan cerita. Dipanggil jalan cerita ada itu. Berarti sudah. Iya, ya nggak apa-apa. Bagus. Tapi yang lain jangan mau ketinggalan kalau begitu. Iya. Nanti dipanggil ya. Kita kasih lagi dulu. Oke. Alur itu jalan cerita atau jalan peristiwa dalam cerita. Nah, masih ingat gak alur terbagi berapa? Ada? Berapa lima? Apa saja itu? Kira-kira alur dalam cerita tersebut bagaimana? Alurnya? Bagus. Semangat. Ini yang saya mau semangat kalian ini. Ya, terus lanjutkan semangatnya. Yang keempat ada latar. Apa itu latar? Bibi. Ya. Latar tempat, waktu dan suasana. Iya, bagus. Ada latar tempat, waktu dan suasana. Tapi itu jenisnya. Bagus, apa Bu, Bibi? Jadi, ya, latar. Latar itu dalam isi Latar ya bagus. Latar yang dalam isi cerita. Ya. Nah, latar itu keadaan. Bagus, Najwa masih ingat ternyata ya. Latar itu keadaan. Nah, keadaan ini baru dibagi tiga. Ada keadaan tempat,
Tanah bodoh, coba kalian bisa. Tanah bodoh, tanah bodoh. Ya bagus, tanah bodoh. Ada lagi? Yang lain? Tidak ada. Nah, itu latarnya di tanah bodoh. Yang kedua, latar waktu. Kira-kira waktunya kapan? Pada hari itu. Bisa luar biasa, bisa. Rifan sekarang kalah. Tapi nggak apa-apa Rifan, sudah bagus sekali. Sudah menjawab. Ya, oke. Latar waktunya pada hari itu waktu kejadian peperangan antara Nadara dengan para siluman serigala. Bagus. Nah, suasananya bagaimana? Ya, menegangkan. Yang kelima, hal ajaib dalam cerita. Coba kali, saya nggak dengar. Coba yang lain. Kekuatan ekor nagata. Nataga. Lalu? Iya, hewan yang bisa berbicara dalam cerita. Kekuatan ekor dulu si Nadata. Tadi ya, nanti Nadata lagi. Ya. Oke, yang terakhir ada amanat. Apa sih itu amanat? Iya, ini paling duluan. Yang ulangi juga Anissa. Pesan yang disampaikan dalam cerita. Bagus, beri tepuk tangan untuk semuanya. Kaitkan dengan videonya enggak? Kira-kira apa sih amanah yang bisa dipetik? Ya, jihad. Kejahatan pasti akan kalah juga. Bagus. Ada yang lain? Bibi? Bekerjasama adalah tindakan yang baik untuk memecahkan masalah. Ada lagi lain? Bisa. Iya bisa. Apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Apabila kita bersatu, maka tidak akan menjatuhkan kita atau dapat meruntuhkan. Ada jenis cerita fantasi, ada dua di sini. Yang pertama cerita fantasi total dan irisan, dan yang kedua cerita fantasi zaman dan lintas waktu. Baik, kita ulas keduanya. Pertama, cerita imajinasi total. Kira-kira, ya, Bibi. Pada cerita zaman empat, tokoh serta latar tidak pernah ada di dunia nyata. Iya, bagus jawaban Bibi. Boleh tepuk tangan Bibi dulu. Jadi, imajinasi total berarti semua dalam cerita, nama tokoh, latar, nama tempat, ya, atau peristiwa tidak pernah terjadi di dunia nyata. Imajinasi total dan irisan. Pertanyaannya, apa sih irisan di situ? Iya, Rifan duluan. Pada cerita sebagian cerita ada di dunia nyata, nama tokoh, latar serta. Ya, jadi benar. Yang dibilang Rifaldi. Ada lagi tambahannya kira-kira yang dapat menambah? Ya, ini asli. Pernah terjadi di dunia nyata. Lagi? Peristiwa pernah terjadi di dunia nyata. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Rifaldi. Contohnya apa kira-kira? Sebagian ada di dunia nyata. Danau Toba. Batu. Bagus sekali. Masuk di situ ya, bagus sekali. Ya, yang kedua cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Pertanyaannya, apa sih lintas waktu? Iya, Bibi. Iya, sejaman maksudnya sejaman. Berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau atau fantasi masa yang akan datang. Iya, beri tepuk tangan Bibi. Jadi, yang disampaikan tadi ternyata masih benar dan masih ingat ya tentang cerita fantasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, fantasi sejaman berarti hanya satu zaman di dalam cerita. Ya, ketika zaman ini saja dalam cerita, ya zaman ini tidak kemana-mana. Ya, kalau zaman dulu diceritakan ya zaman dulu, nggak bisa ke masa depan atau masa sekarang. Ya, baik, terima kasih Bi. Dan lintas waktu. Nih Najwa, silakan Najwa. Cerita fantasi menggunakan latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan waktu mendatang. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Najwa. Lanjut Kak. Nah, setelah ini kita laksanakan diskusi. Nah, diskusi kita buat sudah berkelompok. Nanti kita atur bangkunya, mejanya.
menjadi berkelompok lebih efisien. Baik, silakan kita atur sama-sama. Bagaimana? Tugas kalian sudah siap? Siap! Oke, kalau begitu nanti masing-masing kelompok tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua atau kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pensil ajaib. 1. Temukanlah unsur pembangunan fabel dalam teks kisah pensil ajaib beserta bukti. Nomor 1. Unsur intrinsik tema. Jawaban penyesalan Rere. Bukti pada teks, namun pada suatu hari pensil tersebut hilang dan membuat Rere menangis terseduh-seduh. Ia mencarinya ke sana kemari, namun sia-sia hasilnya. Sampai pada akhirnya Rere sadar kalau pensilnya itu tidak boleh digunakan untuk kejahatan. 2. Unsur intrinsik tokoh. Jawaban Rere. Bukti pada teks. Suatu ketika di sebuah kota kecil di negara Inggris ada seorang siswa bernama Rere. Nenek tua. Akhirnya keesokan harinya Rere berangkat sekolah seperti biasanya. Rere berangkat sekolah jalan kaki sambil berjualan kue. Tiba-tiba ia bertemu seorang nenek yang berjalan letih-letih memegang tongkat. Sang nenek bilang, "Cuk, nenek boleh minta kuenya enggak? Nenek belum makan dari kemarin dan nggak punya uang," ucap si nenek. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya. Kira-kira dari hasil diskusi kelompok 1 tentang pensil ajaib, ada yang mau menanggapi hasilnya? Ya, Siwi, silakan. Menurut kelompok kami, penampilan kelompok 1 sangat bagus, tetapi ada perbedaan pada latar tempat. Pada kelompok kami menambahkan selain di rumah dan di sekolah, ada juga di jalan karena Rere bertemu dengan nenek tua. Bagus, beri tepuk tangan. Jawaban kelompok 3. Ya, jadi ada tanggapan dari kelompok 3. Dari kelompok 3 menyampaikan bahwasanya latar yang terjadi di dalam latar tempat ya, khususnya yang terjadi di dalam cerita pensil ajaib itu selain di jalan, selain di rumah, di sekolah, tetapi ada di jalan. Bertemunya Rere dengan Oke, bagus. Jawabannya jadi yang tambahan kakak ya. Kelompok 1 ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Terima kasih sudah berrepresentasi di depan kelas dari kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah berprestasi di depan kelas tentang cerita fantasi pensil ajaib. Bagus. Nah, setelah presentasi, kesimpulan. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, Jihan. Cerita fantasi adalah cerita hayalan yang alur normal. Cerita fantasi adalah cerita hayalan dengan alur normal. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bibi, silakan. Banyak amanat yang bisa diambil dari cerita fantasi yang dikaitkan kepada kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk Jihan. Terima kasih. Kesimpulannya yang luar biasa. Ya, jadi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, banyak amanat yang bisa diambil dari cerita fantasi. Nah, fantasi itu sendiri cerita hayal dengan alur normal. Terima kasih ya, bagus jawabannya. Nah, setelah kesimpulan kita refleksi. Ya, refleksi pendapat siswa dan guru tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira
Aini. Ternyata teks fantasi selain dijadikan hiburan juga bisa dijadikan pembelajaran. Iya, bagus Aini. Selain sebagai hiburan, teks fantasi juga sebagai pembelajaran. Ya, si Najwa. Coba si Najwa. Silakan Najwa. Saya sudah baca teks fantasi ini karena dulu cerita ini hanya bisa didengar dari mulut ke mulut, tapi sekarang dijadikan sebuah video yang Iya. dapat ditonton. Oke, beri tepuk tangan untuk Aini dan Najwa. Ya, terima kasih ya. Bagus-bagus sudah refleksinya. Ya, yang pertama sebagai hiburan, yang kedua di sini ada refleksinya. Tadi Dari mulut ke mulut. ya jadi dulu tidak ada namanya internet atau televisi atau handphone yang sekarang ini mudah kita dapatkan. Jadi sebuah cerita fantasi hanya dari mulut ke mulut diceritakan, tapi pada zaman sekarang bisa kita lihat melalui video. Ya, bagus jawabannya. Nah, terima kasih Kak atas partisipasinya pada siang hari ini. Adapun nanti tugas tentang cerita fantasi dengan teks yang berbeda akan saya kirim melalui grup PA ya. Saya melalui grup PA kelas 7A ya. Nah, ada pun materi yang akan datang setelah pembelajaran pada siang hari ini. Pada pembelajaran selanjutnya 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, ini akan yang kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih kakak-kakak karena sudah berpartisipasi belajar bersama kita di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita ajarkan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk kalian semua. Nah, untuk menutup pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Jihan. Silakan Jihan. Before going home, let's pray. Time. Finish. Terima kasih Jihan yang sudah memimpin doa sebelum pulang. Mudah-mudahan semua dalam keadaan selamat sampai pada tujuan. Ya, boleh siap-siap kita pulang. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.